Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Gaptek News. Seperti biasa, akan ada beberapa highlight berita yang menurut gue menarik, tapi nggak tahu kalau menurut lo. Dan sebelum kita mulai ke beberapa highlight berita yang menurut gue menarik ini, gue pingin kasih notifikasi dulu ke kalian yang memang nungguin konten Axio Pongo 7 untuk video kelanjutannya, yaitu bakalan gue modding untuk bagian grill bawahnya dan gue akan coba tuning-tuning gimana gue bisa mencari performance yang optimal dan efisien di Axio Pongo 7. Gue emang udah expect itu bakalan kejadian 3000 likes karena pasti banyak banget yang penasaran dengan si Axio Pongo 7 ini. Dan gue pengen kasih tahu ke kalian, buat kalian yang udah langsung nagih-nagih kontennya, sabar ya. Karena untuk melakukan modding atau modifikasi itu pastinya nggak bisa makan satu hari beres, apalagi beserta dengan hasil testing-testing semua-muanya. Jadi perlu waktu lagi. Makanya tadinya gue ekspektasikannya sebetulnya 1 minggu. Jadi gue akan selipkan dulu dengan beberapa konten lain karena tentu kerjaan gue bukan cuma ngebongkar Axio Pongo aja, tapi nanti juga bakalan ada PC rakitan, bakalan ada ngebahas laptop lain juga. Jadi harap bersabar dan kita bakalan selipin dulu ke beberapa highlight berita yang ada di catatan gue nih. Ada dikit sih sebenarnya beritanya ya, dan kita langsung mulai aja ke highlight yang pertama yang menurut gue menarik. Total ini ada 3 highlight berita doang yang pengen gue bahas, tapi menurut gue ketiga ini kayaknya layak buat didiskusikan sama kita-kita semua, terutama yang entusias dengan PC. Yang pertama ini adalah platform Threadripper akan comeback. Udah berapa tahun ya ini platform HEDT kayak Threadripper itu nggak mendapatkan upgrade apapun gitu ya. Bahkan kalau kita bandingin sama platform mainstream, itu kayak generasi PCI Express aja udah ketinggalan. Lalu penggunaan memori DDR5 juga belum ada di Threadripper ini. Intel belum lama ini memang udah ngeluarin Intel Xeon mereka yang terbaru dengan platform DDR5-nya. Punya 115 PCIe LAN dan itu udah PCIe Gen 5, lalu udah support DDR5 quad channel juga. Jadi ini benar-benar bisa menggunakan storage yang super banyak, menggunakan kapasitas memori yang juga sangat-sangat besar. Fungsinya buat apa sih HEDT ini? Sebenarnya HEDT ini adalah lebih ke pengguna workstation daripada pengguna mainstream seperti kita yang biasanya PC-nya tuh dipakai buat jadi render machine dan itu butuh banget yang namanya memori tinggi, lalu core yang tinggi. Belakangan ini emang platform HEDT itu selalu jadi ketinggalan karena yang mendapatkan update ya platform mainstream terus. Bahkan di platform mainstream itu CPU juga jumlah core-nya udah semakin banyak, dapat double capacity memory juga sehingga bisa menggunakan kapasitas memori yang besar, lalu PCIe LAN juga bertambah. Tapi untungnya update dari Intel pun itu udah menggunakan lebih dari 100 PCIe LAN. Yang menarik dari soket TR5 ini tentu dia akan menggunakan arsitektur Zen 4 yang berarti ini efisiensinya sangat-sangat luar biasa ya untuk si Zen 4 ini. Kita udah lihat itulah di Ryzen 9 7900 atau di Ryzen 9 7950X3D yang memang performance per watt ataupun efisiensinya itu memang sangat-sangat baik. Dan kelebihannya lagi untuk si TR5 ini nanti selain memori DDR5 tentunya yang udah pasti ada di situ, untuk PCIe LAN-nya lebih banyak daripada si Intel. Untuk PCIe LAN-nya ini ada di 128 dan semuanya adalah PCIe Gen 5. Jadi buat kalian terutama yang udah punya PH lumayan besar dan banyak ngerjain 3D rendering, memang platform HEDT sebetulnya yang paling cocok buat kalian. Dan semoga masuk di market Indonesia ya. Biasanya sih nggak begitu banyak memang untuk stoknya, tapi gue harap adalah sampel-sampel lagi ke reviewer karena pas TR4X aja itu jarang banget reviewer dapat sampel karena memang udah lumayan kegerus dengan platform mainstream. Oke, next kita ke berita selanjutnya yaitu adalah soal Nvidia yang abis ngadain GTC 2023. Apakah kalian berharap dengan RTX 4070 atau RTX 4060 versi desktop di GTC 2023? Nggak ada soal-soal gituan di GTC 2023 kali ini. Nah, 2023 kali ini, ya kali inilah. Maksudnya di GTC tahun ini. Tapi Nvidia di sini benar-benar total flexing mengenai teknologi dari AI mereka.
Bahkan Nvidia juga di sini mengumumkan DGX Quantum. Ini adalah GPU pertama untuk quantum computing. Nvidia juga udah mulai merilis open source untuk CUDA quantum yang bisa dimanfaatkan oleh ekosistemnya ke depan nanti. Nggak lupa juga akselerasi AI mereka, dan flexing aja gitulah udah seberapa banyak sih yang menggunakan teknologi Nvidia ini untuk data center, cloud, dan lain sebagainya dalam pemanfaatan AI. Dan salah satunya yang udah kita rasain bareng-bareng juga, ChatGPT. Dan yang terakhir, ini adalah berita yang cukup mengharukan untuk Intel. Nggak tahu apakah untuk kita bakalan mengharukan juga, karena Raja Koduri telah resmi keluar dari Intel. Raja Koduri adalah chief architect dan founder dari Intel Arc GPU. Sebelum ke Intel, Raja Koduri bekerja di AMD dengan meninggalkan legacy arsitektur GCN dan juga Vega. Kabarnya Raja Koduri resign karena pingin bikin perusahaan software AI dan jadi startup gitu. Tentu ini cukup mengkhawatirkan ya, karena Intel Arc terutama untuk discrete GPU-nya itu baru ada satu generasi, dan next gen GPU dari Intel ini masih sekedar rumor-rumor semata yang bahkan saat itu masih dijanjikan oleh Raja Koduri. Ini berarti Raja Koduri telah meninggalkan legasinya lagi, dan berarti udah ada total 2. Sebenarnya hitungannya 1 sih, karena si Raja Koduri ini dia ngebikin yang namanya XE Graphics tersebut, dimana XE ini memang udah terdapat 2 produk ada di iGPU, yaitu adalah Intel Iris XE Graphics, dan juga untuk di discrete GPU-nya yaitu adalah XE HPG. Ya, ada si A380, A750, dan juga A770. Bagaimana pengembangan dari Intel Arc A380, A750, atau A770 ini ke depannya? Tentunya pasti bakalan ada ketidakjelasan, tapi untungnya terakhir kemarin driver dari Intel Arc, baik itu A380, A750, ataupun A770, itu udah dibereskan, dan harga dari Intel Arc juga memang udah dipangkas juga ya. Bahkan A770 itu udah di bawah 6 juta untuk harganya. Jadi harapan buat kedepannya, gua rasa Intel juga kayaknya lagi pusing bagaimana untuk menanggulangi ini ketika mereka kehilangan Raja Koduri. Karena ya AMD pun saat itu membentuk tim sendiri seperti Intel. Saat itu namanya adalah Radeon Technology Group atau RTG, yang dimana Intel juga membuat tim spesifik untuk discrete GPU mereka bersama Raja Koduri. Dan saat itu ketika ditinggal dengan Raja Koduri, AMD juga jadi benar-benar simpang siur. Saat di GCN mereka sukses dengan RX 480, RX 580, dan kawan-kawan. Lalu di Vega baru setengah jalan, tapi Raja Koduri udah ninggalin gitu aja kan. Akhirnya perlu berdarah-darah lagi sampai di RDNA 2 dan juga RDNA 3 baru kelihatan AMD Radeon mulai bisa bersaing lagi gitu. Oke, gue rasa segitu aja highlight berita kali ini. Cuma ada 3 sebetulnya, jadi cuma itu aja yang mau gue sampein. Update mengenai Axio Pongo 7, konten gue itu bagaimana, apakah dilanjutin atau enggak. Dilanjutin udah pasti, karena gue excited banget dengan laptop tersebut, terutama untuk dioprek-opreknya. Lalu juga ya ketiga highlight berita ini tentunya. Dan dari semua itu, mana yang paling menarik terkecuali Axio Pongo 7 ya? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Supki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.